Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Amerika Serikat mencatat kenaikan pesat di bidang lapangan kerja. 528.000 lapangan kerja tercipta pada bulan Juli, yakni 2 kali lipat lebih dibanding perkiraan para ekonom. Sementara tingkat pengangguran turun ke angka 3,5%, yakni setara tingkat sebelum pandemi. Laporan terbaru tenaga kerja Amerika ini jauh di atas perkiraan dan membawa harapan bahwa perekonomian Amerika mungkin bisa menghindari resesi. Perekonomian Amerika menambah 528.000 pekerjaan di bulan Juli, yakni 2 kali lipat dari perkiraan Wall Street. Secara jumlah, Amerika kini telah menciptakan kembali semua pekerjaan yang terhapus semasa pandemi. Dan Presiden Joe Biden menyambut baik pencapaian ini. Menurut Presiden Biden, kini ada lebih banyak orang yang bekerja di Amerika dibanding pada awal pandemi. Bahkan menurutnya, ada lebih banyak orang yang kini bekerja di Amerika dibanding kapanpun dalam sejarah Amerika. Meski ada kenaikan masif lapangan kerja, tapi inflasi masih mencapai tingkat tertinggi selama 40 tahun. Menurut pengamat adalah tidak biasa ratusan ribu pekerjaan tercipta setiap bulan pada saat resesi. Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve, telah mengambil langkah untuk meningkatkan suku bunga guna mencoba mengerem laju inflasi. Saudara, Tiongkok menangguhkan pembicaraan dengan Amerika Serikat terkait militer, perubahan iklim dan sejumlah isu penting lain akibat kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan. Analis menilai adanya miskalkulasi kecil bisa berpotensi pada krisis besar di kawasan ini. Kantor berita Tiongkok merilis video tentara Tiongkok melakukan latihan militer di dekat Taiwan. VOA tak bisa mengonfirmasi akurasi video ini. Latihan militer dengan skala dan intensitas sebesar ini yang belum pernah terjadi sebelumnya memantik kekhawatiran internasional. Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, Menteri Luar Negeri AS menyebut reaksi Tiongkok ini di luar batas. China's reaction is so disproportionate and so dangerous. And I think what you're hearing from countries throughout the region, including ASEAN, which put out a statement, is real concern about how destabilizing and dangerous these actions can be. Menlu Tiongkok kembali menegaskan kunjungan Ketua DPR AS sebagai pemicu naiknya tensi di sekitar Taiwan. 美国众议长佩洛西不顾中方的坚决反对和反复的交涉，实际上是在美国政府的纵容和安排下。 Pemerintah Beijing umumkan untuk menangguhkan pembahasan dengan AS terkait isu militer, perubahan iklim, dan sejumlah isu lain. Menurut analis, situasi di sekitar Taiwan belum masuk kategori krisis, namun sangat mungkin berubah dalam waktu singkat. And I think that you're in that very precarious spot where you're one step away from a crisis, where some type of miscalculation or some type of ill-timed comment or something could provoke the type of escalation leading to a crisis. Kamis pekan sebelumnya, Pentagon membatalkan uji coba rudal balistik antar benua Minuteman ketiga atas kekhawatiran meningkatnya tensi di kawasan Taiwan. April lalu, uji coba Minuteman ketiga juga telah ditunda mengikuti ketegangan senjata nuklir akibat perang Rusia-Ukraina. Demikian laporan VOA. Beralih ke faktor nostalgia yang memicu produksi episode baru dari sejumlah film seri lama di Amerika. Faktor nostalgia ini pula lah yang membuat banyak warga meminati berbagai pameran wisata bertema film atau serial lama televisi. 2 di antaranya digelar di California. Antrian panjang terlihat di Los Angeles, negara bagian California. Mereka ini adalah para penggemar serial komedi sukses The Golden Girls. Restoran pop-up ini digagas kelompok bucket listers dan menghadirkan berbagai ruangan yang tak asing lagi. Welcome to The Golden Girls Kitchen. This is the main attraction. This is the primo of the pop-up. So of course you're looking at the very famous Golden Girls set here. No detail is missed. The garlic clove, the calendar, the cake molds, of course. This painting, we couldn't just do any old painting. We had to have the exact one. Kisah 4 janda di Miami, yaitu Blanche, Dorothy, Rose, dan Sophia, sukses sejak pertama tayang pada 1985 dan berlanjut hingga 7 musim tayang. I've watched every episode now a couple of times and I'm just like, it's funny every time. Because I watch Married with Children, so I'm thinking it's not as good.
6 episodes later, I'm like, no, you keep that on. I want to keep going. We're Golden Girls. We're all sisters. We drove all the way from Scottsdale, Arizona to be here today. And so, yes, we had to come. We are fans for a long, long time. Di restoran pop-up ini, selain menikmati cheesecake atau kue keju di dapur, para fans juga bisa bersuah foto di kamar tidur tokoh Blanche, tempat keempat Golden Girls sering saling curhat. Sementara dekat San Diego, masih di California, sebuah motor menjadi atraksi utama di rumah yang menjadi lokasi syuting film Top Gun pada 1986. It came out when I was in 5th grade, so trying to tie back into that memory, it just brings back all those emotions and even some of those 6th grade insecurities about girls. Selain sukses film sequel Top Gun Maverick, nostalgia film pertama menjadi salah satu daya tarik utama rumah ini. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Zen Ong, warga diaspora Indonesia asal Australia yang kini menetap di Los Angeles dan membuka gerai awan, yakni sejenis es krim yang tidak memakai produk susu. Es krim awan memakai bahan dasar seperti santan, air kelapa, dan gula Jawa asal Indonesia yang ternyata disukai oleh peminat makanan vegan dan non-vegan. Kota Los Angeles di California terkenal dengan keragaman makanan unik dari berbagai negara. Salah satunya awan, makanan pencuci mulut sejenis es krim dengan cita rasa Indonesia. Berlokasi di daerah West Hollywood, kedai mungil ini didirikan oleh diaspora Indonesia Zen Ong bersama rekannya Tom Ivergen. Technically it's not ice cream because there's no dairy product in there. It's got the richness and thickness and mouthfeel of an ice cream, but it has the kind of clean finish like a sorbet. So we just call it awan. Lahir dan besar di Australia, Zen yang adalah seorang chef memiliki pengalaman bekerja di restoran-restoran kelas atas. Setelah pindah ke Amerika, Zen lalu merintis bisnis restoran pop-up di bawah nama Indah yang mengangkat kuliner Indonesia hingga akhirnya membuka awan tahun 2021 lalu. Santan dan air kelapa asli Indonesia menjadi bahan dasar utama bercampur dengan beragam buah yang berasal dari petani lokal. Salah satu yang juga unik adalah es krim dengan parutan gula Jawa. It's just so refreshing and it's incredible. Yeah, I love that, and the fact that I tend to gravitate towards more dairy-free stuff. So the fact that this is dairy-free, perfect, and I love that there's that heritage behind it as well. Lantas, apa tantangan Zen dalam membangun bisnis ini, khususnya di tengah pandemi? A lot of people that consider vegan desserts don't really, because there's just been such a long history of people making bad quality ones that it's very hard to show people hey, you can actually have a vegan dessert that is very high quality that gives you the same satisfaction as an experience as a traditional ice cream. Dari Los Angeles, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.